semuanya, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Setelah kalian melihat video ini, kalian akan memahami tentang pengertian, ciri, dan struktur teks eksposisi. Apakah kalian tahu apa itu teks eksposisi? Tentunya kalian yang ada di bangku SMA sudah pernah mendengarnya, bukan? Tetapi untuk kalian yang sekarang duduk di bangku SMP, mungkin ada yang belum tahu. Sebenarnya apa ya manfaat belajar teks eksposisi? Kapan eksposisi diterapkan? Kalian semua pernah mengikuti penyuluhan tidak? Teks eksposisi banyak digunakan untuk memberikan penerangan atau biasanya dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan. Misalnya kegiatan penyuluhan program keluarga berencana, kemudian pentingnya pendidikan seks, ataupun pentingnya menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam kegiatan tersebut, pembicara harus mampu menyampaikan pendapatnya disertai data pendukung yang kuat agar pendengarnya percaya dengan apa yang disampaikannya. Apabila pembicara hanya berdasarkan opini saja, maka bisa dipastikan bahwa penyuluhan tersebut tidak akan berdampak pada pendengarnya. Nah, penyampaian opini diikuti dengan fakta-fakta ini, itu adalah salah satu bentuk pengaplikasian teks eksposisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita lebih memahami apa itu teks eksposisi, mari kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu eksposisi dan apa itu teks eksposisi. Nah, untuk pengertian eksposisi sendiri, kata eksposisi berasal dari kata exposition yang berarti memberitahukan, memaparkan, atau menjelaskan. Sedangkan teks eksposisi merupakan bentuk tulisan yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai sesuatu persoalan dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Oke, jadi teks eksposisi tidak berusaha mempengaruhi pembaca, hanya memberikan paparan-paparan informasi saja. Setelah kita mengetahui apa itu teks eksposisi, maka kita harus tahu tujuan penulisan teks eksposisi itu apa. Nah, teks eksposisi memiliki tujuan utama, yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai suatu persoalan. Dalam teks eksposisi, pembaca tidak dipaksa untuk setuju dengan pendapat penulis. Jadi, pembaca boleh menolak dan boleh menerima pendapat dari penulis tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi ada 3. Yang pertama, penulis berusaha menjelaskan sesuatu persoalan secara objektif dan tidak memihak. Yang kedua, gaya penulisan dalam teks eksposisi bersifat informatif. Maksudnya, dalam teks eksposisi, penulis memberikan informasi yang menerangkan sejelas-jelasnya tentang peristiwa atau masalah yang dibahas. Kemudian yang ketiga adalah memuat fakta konkret. Teks eksposisi disusun berdasarkan beberapa struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum atau biasa dikenal dengan tesis. Yang kedua adalah argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Pernyataan umum atau yang kadang-kadang ada yang menyebut dengan tesis berisi pendapat penulis terkait persoalan yang dibahas. Pada bagian ini, biasanya berisi kalimat opini dari penulis tentang suatu persoalan. Selanjutnya adalah argumentasi. Nah, pada bagian struktur argumentasi ini berisi argumen-argumen yang mendukung tesis. Argumen tersebut dapat berupa data-data maupun fakta lapangan. Yang terakhir adalah penegasan ulang.
Penegasan ulang berisi pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca bahwa tesis dan argumen yang diungkapkan pembaca merupakan sebuah kebenaran. Agar pemahaman kita menjadi lebih utuh, maka mari kita aplikasikan konsep-konsep tadi pada teks eksposisi yang asli. Mari kita baca bersama teks berikut. Rokok dan kesehatan jantung. Merokok mengancam kesehatan jantung. Meskipun umur dan kematian seseorang tidak dapat diprediksi, namun kematian karena merokok dapat dicegah. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa 1 dari 5 kematian di Amerika disebabkan oleh rokok. Kira-kira ini adalah paragraf apa? Ya, ini adalah paragraf pernyataan pendapat atau tesis. Merokok mengancam kesehatan jantung. Kalimat utama pada paragraf pertama itu adalah opini dari penulis yang akan diuraikan pada paragraf-paragraf berikutnya. Mari kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Zat-zat kimia dalam rokok dapat merusak sel darah. Zat bersifat toksik itu juga merusak fungsi jantung dan struktur serta fungsi pembuluh darah. Akibatnya, kita berisiko mengalami penumpukan plak di pembuluh darah atau aterosklerosis. Lama-kelamaan, plak tersebut akan membuat pembuluh darah menyempit, sehingga aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi penting ke jantung dan seluruh tubuh terhambat. Kira-kira ini paragraf apa? Ini adalah struktur teks eksposisi bagian argumentasi. Selanjutnya kita akan lanjut ke paragraf yang ketiga. Merokok bukan hanya memicu timbulnya plak, tetapi juga meningkatkan tekanan darah, mempercepat denyut jantung, dan membuat risiko darah mengental menjadi lebih tinggi. Kebiasaan merokok dikombinasikan dengan faktor risiko lain seperti kadar kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan kegemukan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Meskipun seseorang bukan perokok berat, tetapi mereka juga tak luput dari efek negatif rokok. Namun, kabar baiknya setelah kita berhenti merokok, risiko terkena penyakit jantung atau hipertensi akan menurun. Setelah 1-2 tahun berhenti merokok, risikonya akan semakin rendah lagi. Kira-kira paragraf ini paragraf apa? Paragraf ini adalah paragraf argumentasi. Paragraf yang terakhir, merokok berbahaya bagi kesehatan jantung. Oleh karena itu, upaya pencegahan risiko kesehatan tersebut harus mulai dilakukan. Jika mempertimbangkan bahaya yang dihadapi, maka merokok bukanlah kebiasaan yang baik untuk dipertahankan. Nah, jelas kita tahu di sini bahwa paragraf ini mengulang-ulang tesis. Oleh karena itu, paragraf ini adalah struktur yang biasa kita sebut dengan penegasan ulang. Bagaimana? Sampai sini bisa diikuti? Nah, kalau kalian merasa kurang paham atau ada materi yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Sekian video hari ini untuk pembahasan lebih lanjut tentang teks eksposisi seperti jenis-jenis, kebahasaan, dan cara menulis teks eksposisi akan dibahas pada video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi yang terbaru. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di video berikutnya.